Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Katarina Dias. Dapat lampu hijau dari Lampetekes FK Unesa siap terima mahasiswa mulai awal Agustus 2023. Unesa jadi komandan pelaksana 9 perguruan tinggi tuan rumah Asian University Games 2024. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Langkah strategis Unesa dalam melakukan percepatan transformasi dari PTN BLU menjadi PTN BH menjadi rujukan beberapa kampus ternama untuk menjajaki jalan yang sama. Setelah Undiksa dan Unsri, kali ini giliran Universitas Negeri Gorontalo kunjungi Unesa dalam rangka benchmarking transformasi PTN BLU menjadi PTN BH. Unesa membuka pintu lebar bagi perguruan tinggi yang akan melakukan transformasi menuju kampus PTNBH. Kesempatan tersebut ternyata tidak disia-siakan oleh Universitas Negeri Gorontalo. Disambut langsung oleh Ketua SAU dan Ketua MWA bersama jajaran Wakil Rektor Unesa, rombongan 9 orang yang terdiri dari Rektor beserta tim transformasi PTN-BLU menuju PTN-BH ini berdiskusi terkait pengalaman Unesa dalam mempersiapkan dan mengatasi persoalan selama melakukan transformasi tersebut. Ketua Majelis Wali Amanat Unesa, Profesor Dr. Hari Supratno, memaparkan berbagai macam langkah strategis Unesa hadapi tim asesor PTNBH, mulai dari penyiapan dokumen hingga penyusunan peraturan kebijakan yang diperlukan dalam menyongsong peralihan status dari PTN-BLU menuju PTN-BH. Sembari mendengarkan dengan seksama, tim dari UNG juga melontarkan beragam pertanyaan, termasuk salah satunya langkah dalam menghadapi persoalan-persoalan sewaktu proses persiapan alih status. Ketua MWA Unesa menegaskan bahwa sikap kolaboratif dari tim menjadi kunci utama lancarnya proses transformasi. Ya, alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang sudah disampaikan ke kami selaku tim penyusun PTN-BH UNG, dan ini akan lebih memudahkan kami di dalam merencanakan percepatan terutama penyusunan dokumen ya. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua MWA Prof. Haris bahwa beliau mendukung sepenuhnya untuk proses penyusunan PTN BH UNG. Dan sesungguhnya tujuan kita adalah untuk belajar dan juga untuk minta bimbingan dari Unesa untuk proses pengajuan UNG bertransformasi ke PTN BH. Terus terang saja karena memang kedekatan Pak Rektor Unesa sahabat baik kami dan banyak hubungan antara Unesa dan UNG selama ini yang terjalin. Tetapi yang paling mendasari utama itu adalah kami sama-sama dari LPTK yang memiliki struktur kemudian kondisi yang relatif hampir sama, sehingga proses pengembangan transformasi dan arah ke depan itu kan relatif sama. Itulah kenapa kami memilih Unesa. Dengan benchmarking ini tentu akan membuat persiapan tim menjadi lebih baik, dan juga kita ingin mengakselerasi persiapan dokumen UNG menuju PTN-BH agar bisa berjalan dengan lancar, cepat, dan bisa segera mengikuti Unesa untuk bertransformasi menjadi PTN-BH. Diskusi yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 8 Rektorat Unesa pada 28 Juli 2023 ini berlangsung cair. Tidak jarang sembari bertukar informasi, para hadirin saling melempar candaan. Selanjutnya diharapkan Unesa dapat menjadi bagian dari sejarah perguruan tinggi yang akan bertransformasi menuju kampus PTN-BH. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Zulfaili Yahya melaporkan. Unesa resmi menerima pendaftaran mahasiswa baru Prodi Kedokteran pada 1-10 Agustus 2023. Usai visitasi akhir oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia, Unesa dinyatakan siap untuk memulai aktivitas akademik Prodi S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran periode pendidikan 2023-2024. Rektor Unesa Cahasan menyambut kunjungan 6 tim asesor kolaborasi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan Lampetekes Indonesia di Auditorium Lantai 9 Fakultas Kedokteran pada 17 Juli 2023.
Visitasi dilakukan sebagai tinjauan akhir, kesiapan sarana prasarana, SDM, bahan ajar dan kurikulum prodi kedokteran Fakultas Kedokteran UNESA. Dihadiri oleh jajaran pimpinan UNESA, perwakilan Pemkot Surabaya, dan stakeholder terkait, visitasi ini menjadi upaya memastikan dan memantapkan UNESA untuk turut berperan aktif dan bersinergi mewujudkan optimalisasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Usai presentasi pembukaan prodi kedokteran, tanya jawab dan diskusi, serta kunjungan ke calon rumah sakit pendidikan, Lampetikas menyatakan UNESA siap dan layak membuka program studi S1 kedokteran Fakultas Kedokteran. Sudah mendapatkan rekomendasi mulai dari Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Olahraga, dari KKI atau Konsil Kedokteran Indonesia, dan dari Lampetikas, semuanya menyetujui dan mendukung untuk Fakultas Kedokteran UNESA ini dibuka. Didukung untuk kedokteran olahraganya, itu kita ada SSFC dengan alat-alat olahraga yang sudah sangat canggih, dan juga ada lab doping satu-satunya di Indonesia, dan ini akan menjadikan lulusan dokter FK UNESA nantinya menjadi dokter yang berkualitas, dokter umum yang berkualitas dan mempunyai tambahan keilmuan di bidang kedokteran olahraga yang mumpuni. Pada periode awal, prodi S1 Kedokteran UNESA akan menerima 50 mahasiswa baru. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 hingga 10 Agustus 2023. Informasi lebih lanjut terkait penerimaan calon mahasiswa baru dapat meninjau informasi melalui website www.admisiunesa.ac.id. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Sejalan dengan dibukanya Prodi S1 Kedokteran Universitas Negeri Surabaya, gelar UNESA Virtual Campus Expo bersama Dekan Fakultas Kedokteran, Koordinator Prodi S1 Kedokteran, dan Kepala Subdirektorat Penerimaan dan Kelulusan Mahasiswa. Hal ini dilakukan guna memberikan informasi kepada calon mahasiswa mengenai berbagai keunggulan dan fasilitas di FK UNESA. Sebagai bentuk promosi dan sosialisasi mengenai Fakultas Kedokteran, UNESA kembali menggelar UVCE dengan menghadirkan Dekan Fakultas Kedokteran UNESA, Dr. Endang Sriwahyuni MKes, Koordinator Prodi S1 Kedokteran, Dr. Hanifia Samha Wardani MKes, dan Kepala Subdirektorat Penerimaan dan Kelulusan Mahasiswa, Dr. Sukarmin MPD. Fokus pembahasan pada UVCE kali ini adalah keunggulan dan berbagai fasilitas di FK UNESA. Selain itu, pada kesempatan ini banyak pertanyaan yang muncul dari calon mahasiswa terkait profil lulusan. Jadi lulusan dari FK UNESA nantinya itu adalah dokter umum. Dokter umum seperti juga sama juga dengan fakultas-fakultas kedokteran lain yang telah ada, seperti misalnya mungkin UNER, UGM, sama seperti itu, hanya saja mempunyai tambahan keilmuan. Jadi ini yang menurut saya justru menjadi tambahan nilai plus gitu ya, karena mempunyai tambahan keilmuan di bidang kedokteran olahraga. UNESA tidak begitu saja dapat membuka prodi kedokteran. Rintisan mengenai FK UNESA ini sudah dimulai sejak tahun 2019. Perjalanan panjang telah dilalui tim Task Force UNESA dalam menghadirkan prodi kedokteran. Harapannya, Fakultas Kedokteran dapat melahirkan para dokter masa depan dengan keunggulan dan keterampilan di bidang keolahragaan. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi melaporkan. Sebagai rangkaian kegiatan Disnatalis ke-59, Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion dengan tema Sumber Daya Manusia Unggul, Adaptif dan Inovatif, Wujudkan Indonesia Emas. Menghadirkan 5 narasumber yang berkompeten, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah akselerasi UNESA untuk meneguhkan diri sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Sambut Disnatalis ke-59, UNESA undang 5 narasumber untuk mengisi fokus group discussion guna gali gagasan dan pemikiran terkini mengenai pentingnya menciptakan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan inovatif dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas melalui dunia pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi. 5 narasumber tersebut yaitu PLT Dirjen Diktiristek, Kemendikbudristek,
Profesor Insinyur Nizam MSc, DIC PhD IPU ASEAN Engineering, PLT Sekretaris Dirjen Dikti, Profesor Cici Sri Cahyandari, PhD, Direktur Sumber Daya, Dirjen Diktiristek, Dr. Muhammad Sofwan Effendi, MID, Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Nasir AK, MSI, PhD, dan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Ainun Naim, MBA, PhD. Bertempat di Ballroom Wisslux Hotel, Spasio, Surabaya, pada 28 Juli 2023, kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan UNESA dari tingkat prodi hingga universitas. Kita memerlukan SDM unggul. Nah, untuk bisa unggul itu harus kita bekali. Bekalnya harus beradaptasi di eranya. Sehingga kelima pembicara ini tadi memberikan inspirasi pada kita semua agar kita cepat berbenah dan cepat merubah mindset, cepat beradaptasi. Harapannya kita mampu melakukan perubahan-perubahan itu untuk menyiapkan SDM unggul untuk kepentingan Indonesia emas tahun 2045. Para narasumber ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pandangan yang signifikan dalam upaya mencetak SDM yang mumpuni dan dapat berkontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045. Para peserta berkesempatan berinteraksi langsung dengan para narasumber dan saling bertukar gagasan dalam mencari solusi terbaik bagi pembangunan SDM Indonesia yang berdaya saing global. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Tambang Waskito melaporkan. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang gelar Open House Japan Pop Culture 2023 dengan tema Pemenang Era Baru. Berlangsung secara hybrid di Gedung Auditorium T14 Fakultas Bahasa dan Seni. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara menuju Japan Pop Culture 2023. Kegiatan tahunan Japan Pop Culture atau JPC akan kembali hadir di tahun 2023, tepatnya di bulan November. Dalam rangkaian acara menuju JPC 2023, Open House Japan Pop Culture digelar dengan mengundang para guru, siswa, dan komunitas dalam skala nasional. Para peserta yang hadir berkesempatan untuk bertanya secara langsung terkait syarat dan ketentuan lomba Japan Pop Culture 2023. Yang pertama itu ada lomba akademik dan lomba umum. Kalau lomba akademik itu ya seperti kakitori atau pokoknya semacam lomba pidato, lomba spelling bahasa Jepang, kemudian lomba storytelling. Kalau lomba umum ada lomba cover Jisong, dance cover. Kita ada Instagram khusus untuk JPC @JPC Unesa Instagramnya, YouTube juga YouTube JPC Unesa, dan juga kalau misalnya ada mau info terbaru mungkin di HMJ Jepang Unesa juga ada. Dalam acara tersebut, para peserta juga mendapatkan informasi seputar perkuliahan di Pendidikan Bahasa Jepang Unesa dan menikmati penampilan dari para komunitas mahasiswa Jepang atau disebut Kurabu. Mendengar itu katanya ramai banget yang datang ke sini dan katanya acaranya bagus banget gitu. Jadi saya tertarik untuk datang ke sini. Sneak peek atau bocoran-bocoran tentang lomba-lomba JPC yang akan datang, sama ya ketemu sama kurabu-kurabu yang saya juga dulu pernah lihat di open house tahun sebelumnya. Lomba akademik maupun yang non-akademik pasti akan saya datang. Iya, di JPC. JPC 2023 akan hadir dengan konsep lebih menarik dan penuh dengan harapan positif. Salah satunya adalah dapat memperkuat hubungan antara Indonesia dan Jepang dalam bidang budaya, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merasakan dan mengapresiasi warisan budaya Jepang yang kaya dan beragam. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Sebagai wujud langkah bela negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya menggelar kegiatan kuliah moderasi di Gedung Rektorat Unesa, lantai 11. BEM FIP Unesa menggelar kuliah moderasi dengan tema pentingnya bermoderasi pada agama dan bela negara di kalangan mahasiswa pada 29 Juli 2023 di Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat Unesa. Dilaksanakan secara luring dengan total 176 peserta
yang hadir dari lingkup mahasiswa UNESA dan umum. Kegiatan ini bertujuan memberikan misi pengenalan beberapa fenomena kekinian yang harus dipandang dengan konsep moderasi beragama yang adil, bijaksana, dan seimbang. Agar mahasiswa dapat bertoleransi sesama mahasiswa antar suku, agama, budaya, dan ras. Semoga selesai acara kuliah moderasi ini mahasiswa dapat bermoderat, saling respect satu sama lain, tidak mendendakan sesama teman. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Dr. Haji Fahrudin Faiz SAG MAG, dosen Akidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga, yang menyampaikan pentingnya mempertahankan keberagaman dengan nilai fitrah manusia dan tidak mudah mempercayai isu yang belum terpercaya agar terhindar dari perpecahan antar umat. Turut hadir Profesor Dr. Haji Turhan Yani MA, tim ahli Geria MBPN UNESA, menyampaikan bahwa sebagai mahasiswa perlu membentengi diri dari ideologi ekstrim yang mudah masuk di segala lini kegiatan perkuliahan. Kalau menurut saya acara-acara seperti ini memang perlu, kalau bahasa biasa yang dipakai, digalakkan, diperbanyak. Karena seperti saya jelaskan tadi, hari ini banyak distraksi. Banyak hal-hal tidak penting yang mengalihkan perhatian kita dari ranah ini. Padahal ini menurut saya salah satu hal yang penting karena banyak sekali problem, masalah, konflik. Tidak hanya di tingkat nasional, di tingkat peradaban pun yang tentang keberagaman yang moderat ini sering jadi masalah. Makanya menurut saya perlu upaya yang terus-menerus kontinu untuk memberikan penyadaran bahwa keberagamaan yang hakiki itu justru beragama yang tidak berlebihan, yang moderat. Kami berharap kegiatan ini bisa ditransformasikan, tidak hanya pada level pemikiran ya, tapi sudah pada level aksi ya. Bagaimana kita bisa mengejawantahkan moderasi beragama dan bela negara ini dalam satu kehidupan nyata ya, supaya kehidupan ini menjadi lebih damai. Apalagi ini juga menjadi salah satu indikator dari SDGs ya, Sustainable Development Goals, memastikan masyarakat hidup dengan damai. Maka melalui kegiatan semacam ini insya Allah akan memberikan bekal kepada mahasiswa UNESA dan FIP khususnya bisa menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi pada nilai-nilai agama dan Pancasila. Harapannya, dengan adanya kegiatan ini, para peserta akan lebih memahami tentang sikap menghadapi munculnya kelompok ekstremisme, radikalisme, dan fundamentalisme, serta membangun sikap toleransi yang kuat agar terjadi keseimbangan kehidupan beragama yang nyaman dan tentram di Indonesia. Dari Surabaya, Krisna Wahyu dan Hanif Catur melaporkan. Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNESA pertama kali adakan summer course bertajuk Towards Socio-Cultural Sustainability untuk meningkatkan pengertian lintas budaya antar negara yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari beberapa universitas luar negeri. Tingkatkan pemahaman lintas budaya antar negara tetangga. Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNESA gelar International Summer Course bertema Towards Socio-Cultural Sustainability. Mahasiswa dari berbagai kampus luar negeri hadiri kegiatan yang dikemas edukatif dan interaktif ini. Kampus tersebut antara lain Hankook University Korea, Unizza dan University of Malaya Malaysia, Saint Mary's University Filipina, dan Prince of Songla University Thailand. Dibuka langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi, Publikasi dan Pemeringkatan, Junaidi Budi Prihanto, SKM MKM PhD, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Dr. Bambang Sigit Widodo MPD. Acara ini diadakan selama 5 hari pada 31 Juli hingga 4 Agustus 2023. Untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia, berbagai materi menarik telah disiapkan, di antaranya materi kebahasaan, seni tari tradisional, kuliner khas, hingga seni batik yang dijelaskan oleh para pakar di bidangnya. Para peserta juga mengikuti kampus tour, diajak keliling menikmati keindahan kota, dan mengunjungi tempat bersejarah di Surabaya.
Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk memperkenalkan terutama kebudayaan Indonesia kepada teman-teman dari luar negeri, khususnya di Asia Tenggara dan juga di luar Asia Tenggara. Tentu harapannya setelah acara ini diselenggarakan adalah agar teman-teman dari mahasiswa yang di luar itu lebih mengenal bahwasanya ini loh ada kebudayaan di Indonesia yang mungkin kurang terekspos. Jadi tujuan dan maksud kami menyelenggarakan acara ini adalah untuk memperkenalkan kepada mereka bahwasanya Indonesia itu tidak hanya dikenal punya Bali aja, tapi kita punya kota-kota lain yang memiliki potensi lebih, terutama di bidang kebudayaan itu sendiri gitu. Melalui pengalaman di Summer Course ini, diharapkan para peserta akan semakin memahami warisan budaya Indonesia dan memperkuat ikatan antar negara-negara tetangga, serta menjalin persahabatan yang langgeng antara para mahasiswa dari berbagai negara. Dari Surabaya, Milani Eka dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Bersiap jadi tuan rumah pelaksanaan ASEAN University Games 2024. 9 perguruan tinggi di Jawa Timur yang tergabung sebagai panitia pelaksanaan AUG 2024 lakukan rapat koordinasi di UNESA. Kegiatan yang dilaksanakan secara hibrid ini membahas konsep cabur lomba dan teknis pelaksanaan AUG 2024. Perhelatan olahraga Asian University Games 2024 yang rencananya dilaksanakan pada Juli hingga Agustus 2024 mendatang telah menjadi perhatian banyak pihak. Panitia persiapan yang terdiri dari 9 perguruan tinggi di Jawa Timur lakukan rapat koordinasi pelaksanaan AUG 2024 pada 31 Juli 2023 di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat UNESA. Bersiap untuk ajang kompetisi olahraga 2 tahunan yang diikuti 11 negara di ASEAN, rapat koordinasi ini membahas terkait pelaksanaan Asian University Games 2024, seperti cabang olahraga yang dipertandingkan, pembagian venue penyelenggaraan, susunan kepanitiaan, hingga sarana-prasarana yang disediakan. Tujuan dari Asian University Games ini sebagai ajang aktualisasi diri dan kebanggaan negara yang tergabung di dalamnya. Jadi rapat ini adalah dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya yang tadi kita dengar bersama-sama, misalkan bagaimana dengan maskotnya, bagaimana dengan lagunya, bagaimana dengan personilnya, bagaimana dengan timeline-nya, termasuk juga bagaimana dengan teknis dalam penyelenggaraan 19 cabang olahraga yang tertulis dalam dokumen technical handbook-nya. Kami mengharapkan jelas dukungan dari pemerintah karena Jawa Timur ini ditunjuk menjadi tuan rumah ini adalah mewakili negara. Jawa Timur tidak akan bisa berdiri sendiri kalau tanpa ada dukungan dari pemerintah. Ada value-value yang bagus sekali atas terselenggaranya ASEAN University Games ini. Mari semua teman-teman seluruh sivitas akademika perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur untuk memanfaatkan event ASEAN University Games dan insya Allah nanti akan kita selenggarakan di akhir Juli awal Agustus tahun 2024 karena ASEAN University Games itu adalah pekan olahraga mahasiswa. Sehingga harapannya ada kekompakan seperti itu. Sejauh ini persiapan sudah kita siapkan mulai dari persiapan di fasilitas kita sendiri. Dari UNESA ada 5 cabur nanti yang ada di UNESA, salah satunya atletik dan juga ada cabur futsal. Nah ini sudah mulai perbaikan venue dan juga perbaikan untuk lapangannya. Selain itu kita juga sebagai komando ya Mbak untuk mengkoordinasikan 9 perguruan tinggi di Jawa Timur. Jadi sehingga UNESA ini merupakan komandannya gitu untuk mengkoordinasikan persiapan mulai dari penyusunan proposal sampai dengan persiapan di cabur-cabur yang lainnya di perguruan tinggi tersebut. Karena ini merupakan sebuah momen yang membanggakan untuk UNESA dipercaya oleh Indonesia dalam hal ini untuk menjadi wakil Indonesia menjadi tuan rumah. Semoga ini menjadi batu loncatan Indonesia menjadi World Class University seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita Cak Hasan dan agar tercapailah sebuah prestasi yang membanggakan untuk mahasiswa UNESA itu sendiri juga. Cak Hasan terus memotivasi para panitia dari 9 perguruan tinggi ini untuk tetap semangat dan berkoordinasi demi kelancaran kegiatan yang akan mempertandingkan 19 cabang olahraga, yaitu atletik, tenis, petang, basket, handball, futsal, wushu, karate, judo, swimming, taekwondo, chess, bridge, archery, voli pantai, voli indoor, badminton, sepak takraw, dan pencak silat. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id.
Dan untuk memutarkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat dan sampai jumpa.